Halo sahabat Catholic Space, salam sejahtera. Semoga damai Tuhan senantiasa melingkupi hati kita semua. Pada edisi kali ini, kita akan membahas tentang makna kata-kata yang sering kita dengar, namun sering dia salah artikan, yaitu berada di dalam Kristus. Apakah artinya kata-kata ini? Kita akan membahas dari pandangan kitab suci dan pendapat Bapak Gereja sebagai sumber primer terkait hal tersebut. Pertama-tama, kita harus mengetahui bahwa Yesus Kristus tidak dapat dipisahkan dari tubuhnya, yang adalah gereja atau jemaat Allah, seperti yang tertulis dalam surat Paulus. Sebab, tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Di sini juga ditegaskan bahwa Yesus tidak mungkin membenci tubuhnya sendiri, bahkan mengasuh dan merawatnya. Tubuhnya yang dimaksud dijelaskan oleh Paulus dalam bab sebelumnya. Kita lihat, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jemaat inilah yang disebut Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Kita lihat, jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Lalu siapakah yang dimaksud jemaat Allah ini? Kita dapat telusuri dalam kitab suci Injil Matius bahwa Yesus pernah mendirikan jemaat atau gereja di atas Rasul Petrus. Kita lihat, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, kata jemaatku di sini kalau kita melihat dalam terjemahan bahasa Inggris, di sini tulisnya adalah church sebenarnya ya. Dan memang dalam bahasa Indonesia sebenarnya jemaat dan gereja itu sinonim gitu. Nah, Yesus berjanji, kita lihat, bahwa alam maut tidak akan menguasainya. Maka jika kita percaya pada Yesus, maka kita haruslah percaya pada janjinya juga. Ini bahwa jemaat atau gereja Allah ini tidaklah mungkin sesat. Bahkan dalam ayat selanjutnya diperjelas oleh Yesus sendiri bahwa Yesus sendiri memberikan kunci kerajaan surga kepada Petrus sebagai pemimpin jemaatnya. Kita lihat, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Inilah arti dari kunci kerajaan surga ya, bahwa apa yang kau ikat di dunia terikat di surga, dan apa yang dilepaskan di dunia terlepas di surga. Dalam gereja Katolik, ini dapat ditafsirkan juga terkait mengikat dan melepaskan dosa, ataupun mengikat dan melepaskan seseorang dari kesatuan dengan Allah atau dengan gereja Allah ini ya. Nah, hal ini semakin diperkuat oleh Yesus sendiri yang menunjuk Petrus sebagai gembala dari jemaat ini dalam Injil Yohanes. Kata Yesus kepadanya, untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, berikutnya kita dapat melihat bahwa Yesus sendiri berjanji akan menyertai jemaat ini hingga akhir zaman. Maka pewartaan haruslah terus berlangsung hingga akhir zaman. Dan sebagai konsekuensinya, tentunya jabatan Petrus ini haruslah diteruskan oleh para penerusnya. Ini dapat kita lihat dalam Injil Matius. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jika kita melihat konteks Injil Matius ini, Yesus berbicara kepada para rasulnya. Karena jelas dikatakan bahwa mereka diperintahkan oleh Yesus untuk mengajar apa yang telah diperintahkan oleh Yesus. Maka perintah ini
bukanlah berarti semua orang boleh mengajar ajaran Yesus, melainkan mereka yang telah diajar oleh Yesus, yang dalam hal ini secara khusus adalah para rasul. Sampai di sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa jemaat ini adalah tubuh Kristus sendiri, dan jemaat ini tidak akan sesat karena Yesus sendiri yang berjanji akan menjauhkannya dari arah maut. Maka untuk berada di dalam Yesus, kita harus berada di dalam jemaat ini yang merupakan anggota tubuh Kristus sendiri, sehingga jemaat Allah ini dapat dijadikan penopang dan dasar dari kebenaran. Ingat bahwa Tuhan tidak mengatakan Alkitab sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, melainkan jemaatnya. Maka untuk berada di dalam Yesus, kita harus berada di dalam jemaat ini yang merupakan anggota tubuh Kristus sendiri. Dan karena Petruslah yang ditunjuk untuk mengembalakan domba-domba Allah ini, maka jemaat atau gereja Allah haruslah dapat mengurutkan tabisan pemimpinnya sampai ke Petrus. Berikut adalah urutan suksesi paus dalam gereja Katolik yang dapat diurutkan sampai kepada Petrus. Kita bisa melihat, jika sebuah gereja tidak dapat menunjukkan urutan suksesi ini, apapun alasannya, pastilah gereja tersebut tidak dapat disebut sebagai bagian dari jemaat yang adalah tubuh Kristus, seperti ada dituliskan dalam Kisah Para Rasul, bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan di antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Sebab itu, janganlah kita mudah percaya dengan iming-iming nama Kristen ya. Sebab Kristen adalah pengikut Kristus. Dan yang disebut pengikut Kristus harus mengikuti perintah Yesus dengan tunduk pada gembala yang ditunjuk oleh Yesus, yaitu Petrus dan para penerusnya. Jika tidak, hal ini mirip dengan kisah dalam Alkitab yang dikisahkan tukang jampi Yahudi yang mirip dengan orang-orang yang tidak memiliki jalur suksesi apostolik dari para rasul ini ya. Dia mencoba mengusir setan dalam nama Yesus dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 13-20. Terutama kita lihat dalam ayat 15-16, setan mengatakan, tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu? Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Nah, kita lihat ya. Berikutnya, untuk dapat lebih memahami hal ini, perlulah kita merujuk kepada pendapat para bapak gereja yang dapat kita katakan sebagai sumber primer kekristenan. Karena secara garis waktu mereka ini lebih dekat dengan kehidupan Yesus dan para rasul di dunia ya. Sehingga tafsir mereka tentunya lebih objektif dibanding kita yang hidup di abad 21 ini. Nah, pertama-tama kita lihat ada Santo Ignatius dari Antioquia ya. Dia ini hidup di sekitar tahun 67 sampai 107 Masehi, dan dia adalah murid langsung dari Yohanes Penginjil. Beliau mengatakan, jangan tertipu saudara-saudaraku, jika seseorang mengikuti seorang pembuat skisma, ia tidak memperoleh kerajaan. Barang siapa yang gagal bergabung dalam penyembahanmu menunjukkan kesombongannya dengan kenyataan bahwa ia menjadi seorang skismatik. Ada tertulis, Tuhan menolak orang sombong. Mari kita dengan sungguh menghindari melawan uskup sehingga kita dapat tunduk kepada Tuhan. Ya. Lalu suratnya yang terkenal kepada jemaat Smyrna, di mana uskup hadir, di situ juga umat berada. Sebagaimana dimanapun Yesus Kristus berada, di situ juga gereja Katolik berada. Di sini kita dapat melihat bahwa yang disebut sebagai gereja bagi murid dari Yohanes Penginjil ini adalah gereja Katolik. Ini suatu hal yang sangat sulit dibantah mengingat posisi Santo salah satu bapak gereja ya. Dia murid dari Yohanes Penginjil dan merupakan sumber primer dari kekristenan. Lalu yang berikutnya adalah Santo Irenaeus dari Lyon ya. Santo Irenaeus adalah juga seorang bapak gereja yang juga murid dari Santo Polikarpus, di mana Santo Polikarpus ini adalah murid langsung juga dari Yohanes Penginjil. Maka ketika beliau menyebut kata gereja, yang dimaksud tentunya adalah gereja yang ada pada saat itu, yaitu gereja Katolik, sesuai dengan keterangan dalam catatan dari surat Santo Ignatius tadi. Beliau mengatakan, pengetahuan yang benar adalah yang terdapat di dalam ajaran-ajaran para rasul dan konstitusi yang kuno dari gereja di seluruh dunia.
dan pernyataan yang khas tentang tubuh Kristus menurut suksesi para uskup yang dengannya mereka telah menurunkan gereja itu yang telah ada di setiap tempat, yaitu gereja Katolik tentunya. Karena pada saat itu ya memang gereja adalah gereja Katolik sesuai dengan keterangan dari Santo Ignatius tadi ya. Lalu berikutnya ketiga ada Santo Cyprianus. Beliau juga seorang bapak gereja ya. Beliau mengatakan, barang siapa mengumpulkan di tempat lain di luar gereja, mencerai-beraikan gereja Kristus, jika seseorang tidak menjaga kesatuan ini, ia tidak menjaga hukum Tuhan. Ia telah kehilangan iman akan Bapa, Putra, dan ia telah kehilangan hidupnya dan jiwanya. Sangat keras sekali ya. Sesuai dengan judul tulisannya, yaitu The Unity of the Catholic Church, maka gereja yang dimaksud adalah pasti gereja Katolik. Lalu berikutnya adalah Santo Agustinus. Beliau juga seorang sumber primer Bapak Gereja yang juga uskup Hippo. Ketika dilakukan konsili Hippo untuk mengkanon kitab suci Kristen, karena beliau adalah uskup Hippo, maka beliau termasuk uskup yang ikut dalam konsili tersebut mengkanon kitab suci. Karena itu pantaslah jika pendapatnya kita jadikan sumber primer dalam mentafsir kitab suci. Beliau mengatakan, kasih yang dibicarakan oleh Rasul Paulus, kasih Tuhan dicurahkan kepada kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita dalam Roma 5 ya, adalah kasih yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang terpisah dari persekutuan dengan gereja Katolik. Dan untuk alasan ini, meskipun mereka dapat berbicara dengan bahasa-bahasa manusia maupun malaikat sekalipun, hal itu tidak berguna baginya. Sebab orang yang tidak mengasihi kesatuan dengan gereja tidaklah memiliki kasih Tuhan. Lalu beliau juga mengatakan bahwa seseorang tidak dapat memperoleh keselamatan kecuali di dalam gereja Katolik. Di luar gereja Katolik, ia dapat memperoleh apapun kecuali keselamatan. Ia dapat memperoleh kehormatan, sakramen-sakramen. Ia dapat menyanyikan haleluya. Ia dapat menjawab amin. Ia dapat memiliki Injil. Ia dapat berkhotbah tentang iman di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi tidak ada tempat lain selain di dalam gereja Katolik, ia dapat menemukan keselamatan. Maka dari itu, berdasarkan pada ayat dalam kitab suci dan pengajaran para bapak gereja, tentunya bukan pendapat pribadi saya sendiri ya, kita dapat menarik kesimpulan dengan cukup jelas bahwa berada di dalam Yesus adalah berarti berada dalam kesatuan dengan tubuh Kristus yang adalah jemaat atau gereja yang didirikan oleh Yesus sendiri, yaitu gereja Katolik. Tidak mungkin seseorang mengatakan percaya Yesus tapi tidak berada di dalam gereja yang didirikan oleh Yesus. Atau bahkan malah mendirikan gereja sendiri. Tentunya sangat tidak masuk akal ya. Namun hal ini bukanlah ditujukan agar umat Katolik menjadi jumawa dan sombong, melainkan ini untuk meneguhkan kita agar terus mewartakan kebenaran kepada semua orang. Karena Tuhan menginginkan agar semua orang diselamatkan, dan keselamatan hanya dapat diperoleh bila kita berada di dalam Yesus, yang berarti di dalam gereja Katolik, seperti ada tertulis dalam Injil Yohanes, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tuhan Yesus memberkati.